Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Fussilat ayat yang ke-50. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu layaqulanna hadza li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh. Allah berfirman yang artinya, dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, ini adalah milikku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang 3 sifat buruk manusia. 3 sifat buruk manusia. Yang pertama, walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu layaqulanna hadza li. Jadi manusia itu ingkar, sombong, lupa daratan, dan merasa berhak atas nikmat Allah setelah terbebas dari kesulitan. Jadi kalau dikasih rahmat, dikasih anugerah setelah dia ditimpa kesusahan, dia lupa kepada Allah. Begitu, Bu. Dia mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah, dia sombong, lupa daratan. Maka sikap seperti ini namanya sikap lupa bersyukur saat senang. Lupa bersyukur kepada Allah saat senang, dan selalu mengklaim atas usaha sendiri. Nah, ini bahaya orang kalau keadaannya seperti itu, karena itu akan menyeret dia kepada kufur nikmat.
Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-49. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila kami memberikan nikmat sebagai anugerah kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberikan nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Berarti dia menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya sekali. Bal hiya fitnah, sebenarnya itu adalah ujian. Jadi kalau kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan anugerah atau segala sesuatu yang serba enak dalam hidup ini, maka sejatinya itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Namun kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Jadi nikmat itu sebagai ujian itu jarang disadari oleh manusia. Tapi kalau keburukan, musibah, bencana dianggap sebagai ujian, maka rata-rata manusia menyadari itu. Jadi disangkanya ujian itu yang gak enak saja. Kalau yang enak-enak itu bukan ujian. Padahal itu juga ujian, sama ujian. Jadi kalau sakit itu ujian, maka sehat juga ujian. Kalau tidak punya uang, ujian. Banyak uang juga ujian. Kalau masa muda ujian, masa tua juga ujian. Enak mana ibu, masa tua dengan masa muda? Enak mana bu? Masih pengen muda? Tidak bisa. Kodrat itu tidak bisa. Iya, tidak bisa ditolak. Kalau sudah wayahnya muncul uban, ya pasti muncul juga. Kan begitu. Wayahnya tua, ya pasti tua juga, begitu kan. Ya walaupun ada katanya orang menolak tua, itu kan istilah saja. Tua ya tua tetap. Begitu. Taib. Jadi kalau masa muda ujian, masa tua juga ujian. Kalau panas ujian, maka hujan juga ujian. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang serba nikmat dalam hidup ini itu semuanya ujian. Semuanya ujian dari Allah. Artinya jangan sampai salah jawab. Jangan sampai salah di dalam menyikapi. Kalau nikmat itu ujian, dia salah satu di antara soal-soal ujian yang Allah berikan kepada kita, maka jangan salah menjawab soal itu. Harus dijawab dengan syukur. Salah satu makna syukur itu menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Wa ma bikum min ni'mah faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu, ya, maka sejatinya bersumber dari Allah. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pintar, bukan karena kita yang rajin, bukan karena kita yang ulet, bukan. Itu semua anugerah dari Allah. Kalau kita kufur nikmat, maka sudah ada contoh kasus bagaimana nasib orang yang kufur nikmat gara-gara menyandarkan nikmat itu kepada kepandaian dirinya sendiri. Siapa itu? Qarun.
Bagaimana keadaan Qarun? Allah kisahkan di surat Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia, yakni Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Ya, bahasa kitanya, siapa dulu aku? Aku kan S3 jurusan bisnis, gitu kan? Ya kalau bisnisku lancar begini ya pantas lah, begitu kan? Siapa dulu aku? Itu kan kecerdasanku. Aku ini loh ahli manajemen, begitu kan? Pokoknya semuanya serba aku. Itu kalau sudah serba aku, repot bu orang itu. Berat. Kesananya itu takabur, kesananya itu sombong, kesananya itu biasanya tidak mengakui kelebihan orang lain. Begitu. Kalau suami di dalam rumah merasa paling tinggi, ya mengaku-aku tadi, aku loh sudah kerja banting tulang peras keringat, gitu kan? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu. Kamu ngapain di rumah? Nanti istri modelnya juga begitu, ya. Aku juga jadi istri begini, ya. Aku ngurusin kamu, ngurusin anakmu 7, gitu ya. Barakallahu fikum. Aku yang masak, aku yang nyetrika, aku yang nyuci. Itu kalau dua-duanya serba aku, nggak ada selesainya ibu, ya. Nanti anaknya ikut-ikutan juga. Aku juga puyeng lihat Umi sama Abi, gitu, bertengkar terus. Itu bahaya. Ananiyah itu bahaya sekali, ya. Nah Qarun tuh begitu. Ketika diberi keberlimpahan harta, maka kemudian dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku itu diberi harta semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Na'udzubillah. Nasibnya bagaimana ibu? Ya nasibnya celaka. Di dunia saja sudah diazab. Bagaimana nanti di alam kuburnya, bagaimana nanti di alam akhiratnya. Ini Qarun. Qarun itu menjadi cerminan bagi orang-orang setelahnya, supaya jangan sampai punya karakter seperti Qarun. Dia sosok yang kaya raya, yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam, yang terkenal karena kesombongannya. Dia lupa daratan, sombong, lupa diri setelah dikaruniai kekayaan melimpah. Orang kaya itu biasanya bermula dari miskin. Ya rata-rata kan begitu. Dia mengklaim hartanya itu hasil usahanya sendiri, sehingga dia menolak zakat. Ya dia pun karena kesombongannya menentang Nabi Musa. Ini hati-hati ya, penyakit orang-orang kaya, tidak mau belajar agama, tidak mau dinasehati. Kenapa? Karena merasa tinggi dengan kekayaannya, yang akhirnya berakhir dengan keadaan dirinya dan juga hartanya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Dan kisahnya Qarun itu dikisahkan diantaranya di surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Ya sampai sekarang kalau orang itu gali sesuatu, menemukan harta, mereka bilang harta karun. Ya, saking banyaknya itu harta si Qarun ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah nasib Qarun begitu. Pun demikian orang-orang yang datang setelahnya, yang kemudian punya karakter, punya sifat yang mirip dengan Qarun. Lupa bersyukur saat senang, selalu mengklaim atas usaha diri sendiri. Maka nasib mereka sejatinya akan sama dengan Qarun.
tidak di dunia, nanti di akhirat. Maka di riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, juga terdapat di Sunan At-Tirmidzi ya, dan di Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalal dzarri fi suwarir rijali yaghshahumudz dhullu min kulli makanin fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Na'udzubillah. Taib. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil. Sombong itu merasa besar, maka siksaannya nanti dia akan dikecilkan. Dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Taib. Yaghshahumudzul, kehinaan akan meliputi mereka min kulli makan, dari berbagai sisi. Ini juga sama, jazaan wifaqan, balasan setimpal atas kesombongan mereka dari segala sisi, dalam segala sisi ketika di dunia. Orang sombong itu naudzubillah sudah kaya, dia sombong dengan kekayaannya. Baru lagi dia berkuasa, akhirnya juga sombong dengan kekuasaannya. Dia juga perkasa, gagah perkasa, maka dia juga sombong dengan kegagahan dan keperkasaannya. Nah, artinya dari berbagai sisi semuanya bisa disombongkan. Nah, akhirnya balasan setimpal di akhirat nanti, kehinaan itu akan meliputi mereka dari berbagai sisinya. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam neraka jahanam yang namanya bulas. Bulas. Ada bahasa kita namanya bulas? Buras. Buras apa? Makanan. Ada istilah culas. Nah, kalau ini bulas. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ta'luhum narul anyar, api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Yusqaun, mereka akan diminumi. Mereka akan diberi minum min usarat ahlin nar, dari nanah penduduk neraka. Naudzubillah. Ibu pernah bakar daging? Apa orang zaman sekarang tuh? Stik yang dibakar. Ada tempat makan yang langsung ada kompor di situ macam-macam. Nanti dikasih bahan-bahan mentahnya pada bakar sendiri. Barbecue ya. Ya itulah, nggak tahu namanya itu. Nah, ibu coba lihat daging itu dibakar. Apa yang terjadi? Iya, selain gosong, keluar kan itunya kan? Keluar itu minyak-minyaknya. Nah, karena berbumbu, karena sudah di macam-macamin, ya harumnya enak begitu. Aromanya enak. Tapi kalau manusia dibakar, kalau manusia dibakar, yang keluar apa itu? Darah dan nanah. Manusia hidup dibakar. Kalau itu kan daging sudah mati disembelih. Ini manusia hidup dibakar. Ya, enggak usah di neraka nanti. Di dunia aja kalau orang kena musibah, wal iyadzubillah, la qaddarallah alaina. Semoga Allah tidak takdirkan kepada kita. Orang misalkan kena musibah, rumahnya kebakar. Kemudian juga penghuninya ikut kebakar. Itu kayak apa itu? Ya. Bagaimana manusia hidup terpanggang itu begitu. Maka mesti keluar itu. Keluar cairan-cairan tubuhnya, darahnya, nanahnya.
Nah, apa yang keluar itulah itu yang nanti menjadi minuman ahli nar. Usarat ahli nar. Usarat itu asir. Asir itu perasan. Ya, Ibu kalau di Arab pengen jajan jus, ya, hat asir, asir itu ya itu jus perasan. Ya. Kalau jeruk diperas, nah itu namanya asir, keluar asir. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, anggur diperas, nah itu keluar asir. Nah, mereka dikasih minum dari usarat ahli nar. Ya, dari apa yang keluar dari tubuh penghuni neraka saat mereka dibakar hidup-hidup. Itulah darah dan nanah. Ya, dengar namanya saja kan ngeri. Apalagi kalau tahu wujudnya, kan begitu. Barakallahu fikum, baunya kayak apa, panasnya kayak gimana, ya. Kemudian rasanya seperti apa. Waliyadzubillah. Mereka akan dikasih minum berupa nanah penduduk neraka dan tinatul khabal. Tinatul khabal yakni lumpur kebinasaan. Itu nasib orang-orang yang sombong di kehidupan akhirat. Nasib orang-orang yang sombong di kehidupan akhirat. Kalau di dunia bagaimana? Mungkin ada yang mirip Qarun, tapi umat ini kan tidak dibinasakan secara merata. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya? Itu nasib orang-orang sombong di akhirat. Orang-orang yang suka lupa daratan, lupa syukur saat senang. Di dunia, ya tentu dunia tidak seperti di kehidupan akhirat. Ya, setidak-tidaknya orang sombong itu dibully netizen sak dunia, gitu ya. Gitu kan Ibu? Kalau orang sombong, kerjaannya flexing, begitu kan? Ya, dibully netizen. Karena dia sombong di dunia maya, ya akhirnya dibully sama netizen yang ada di dunia maya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, sifat buruk manusia yang berikutnya, pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tidak menyangka, maksudnya aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Na'udzubillah, berarti mengingkari, mengkufuri adanya hari kiamat. Kenapa mereka bisa kufur, tidak mau beriman kepada adanya kiamat? Nah tadi, gara-gara mereka itu terbuai dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan duniawi tersebut membuat mereka buta dan tidak percaya bahwa hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Nah ini bahayanya fitnah dunia. Sering membutakan mata hati manusia sehingga lupa, lalai terhadap kehidupan akhirat, bahkan lebih parah lagi, dia mengkufuri kehidupan akhirat. Nauzubillah. Mendustakan. Ya, mendustakan kiamat. Di surat Al-Furqan ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal kadzdzabu bis-saah. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-saati sa'ira. Dan kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Jadi balasannya neraka orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Di surat Al-Ankabut ayat 23 Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan,
walladzina kafaru biayatillahi wa liqaihi ulaika yaisu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Perjumpaan dengan Allah kapan? Di hari akhirat nanti setelah kiamat. Maka mereka itu berputus asa dari rahmatku dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah. Makanya dalam ajaran kita iman kepada yaumul akhir itu termasuk di dalam rukun iman yang 6, di mana tidak akan ada iman kalau tidak ada iman kepada yaumul akhir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sifat buruk mereka yang ketiga, wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husnah. Nah, ini bahaya juga. Sifat buruk mereka yang ketiga, mereka itu mengatakan tidak akan pernah ada hisab. Tidak ada pula hari pembalasan. Artinya apa? Mereka itu punya anggapan yang salah dan punya kepercayaan diri yang keliru. Kan ada orang yang pede abis tapi dalam kesalahan. Ada kan ibu? Ada yang percaya diri banget, ya, tapi percaya dirinya itu dalam kebatilan, dalam kesalahan. Kata siapa saya korupsi? Enggak ada itu. Gantung saya di Monas kalau saya korupsi. Gitu. Pede, gitu ya. Tapi pedenya itu dalam kesalahan. Nah, ini orang-orang ini juga begitu. Punya anggapan yang salah dan kepercayaan diri yang keliru tentang diri mereka di akhirat. Di ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 29 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Ini dahriyun. Ya, biasanya orang-orang ateis. Hidup tuh ya perputaran waktu saja. Ya, di dunia ini saja. Nanti akan terulang lagi fase-fase kehidupan itu. Begitu kata dahriyun. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita sekali-kali tidak akan pernah dibangkitkan. Jadi dia menolak hari kebangkitan, menolak atau mengingkari adanya hisab, adanya pembalasan. Kemudian kata Allah, walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Dan seandainya kalian melihat ketika mereka dihadapkan, dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Rabb-Nya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Qala alaysa hadza bil haqq? Allah berfirman, bukankah kebangkitan itu benar? Qalu bala. Mereka menjawab, sungguh benar, wahai Rabbku, demi Rabbku. Qalu bala wa rabbina. Qala fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Jadi kalau akhirnya mereka percaya di akhirat bahwasannya yaumul hisab, yaumul jaza itu hak, yaumul ba'ats itu hak, benar adanya, maka iman mereka, percayanya mereka tentang hal tersebut di akhirat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak bisa merubah keadaan mereka. Karena kalau sudah di akhirat,
Berarti ya kalau orang tidak beriman di dunia kemudian akhirnya yakin, percaya akhirnya setelah mereka menyaksikan langsung betapa dahsyatnya beragam macam peristiwa di akhirat, itu sama sekali tidak bermanfaat. Iman itu, amal soleh itu, ibadah itu saat kita di dunia. Kalau orang sudah di sana di akhirat tiba-tiba, oh iya ya Allah, saya sekarang yakin, saya sekarang percaya. Loh, nggak ada sudah, nggak bisa diterima. Imanmu itu tidak bisa diterima. Uang tempat kita berbekal, tempat kita beribadah itu hanya di dunia. Tempat kita beriman itu di dunia. Kalau kemudian iman diterima saat orang itu menyaksikan semua peristiwa di akhirat, ya itu sama saja namanya bukan ujian. Gitu kan? Dunia inilah tempat kita diuji. Iman gak dengan yang goib? Neraka, surga digoibkan, pahala digoibkan, siksa digoibkan. Kamu iman gak adanya hari kiamat? Iman gak dengan adanya kebangkitan? Nih informasinya ada di Quran, informasinya ada di sunnah. Dua-duanya wahyu dari Allah. Mau iman gak? Ya, kalau kemudian tidak mau iman, itu mah hayalan saja. Sebagian orang begitu. Quran itu katanya hayalan orang Arab. Surga neraka itu hanya hayalannya orang Arab. Barakallahu fikum. Nanti ketika mereka di akhirat merasakan, melihat secara langsung, kemudian mereka menyatakan ya bahwa akhirnya mereka percaya, maka kepercayaan mereka itu tidak manfaat. Dan juga tidak berpengaruh apapun. Siksa tetap akan diterima oleh mereka. Makanya di ujung ayat tadi disampaikan, fadzukul azab bima kuntum takfurun. Karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka beranggapan bahwa andai kiamat itu ada, taruhlah ada kiamat itu, mereka dengan pedenya menyatakan akan tetap mendapatkan posisi mulia di akhirat. Kenapa? Karena mereka merasa dicintai Tuhan di dunia. Padahal itu adalah klaim palsu dan kepura-puraan mereka saja. Apa yang mereka katakan itu tidak akan pernah didapatkannya. Bahkan yang mereka dapatkan itu kebalikannya. Kan begitu. Yahudi, Nasrani juga pedeknya habis, Bu. Pedek minta ampun. Klaimnya Yahudi dan Nasrani yang Allah kisahkan di surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka yakni Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Apa jawaban Allah, Ibu? Tilka amaniyuhum. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Ya. Mimpi kali begitu ya. Maka katakanlah, hatu burhanakum. Tunjukkan bukti kebenaran kalian jika kalian itu orang-orang benar. Mana buktinya? Kalau kalian ngaku-ngaku nantinya akan jadi ahli surga, terus mana jalan-jalan yang mengantarkan ke surga itu yang kalian tempuh yang mana? Justru yang kalian tempuh itu jalan yang menuju ke neraka. Masa Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Masa Uzair dikatakan anak Tuhan? Gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad diingkari, kaum muslimin dimusuhi. Gimana? Qul hatu burhanakum. Tunjukkan buktinya jika kalian orang-orang benar. Di ayat yang lain, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat.
Ini saking sombongnya mereka, pede abis tapi dalam kekeliruan. Apa kata mereka? Lan tamassanan nar. Ya, neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Begitu, Bu. Ya. Padahal satu harinya itu sama dengan 1000 tahun dunia, kan begitu. Itu pede abis itu mereka itu, tapi dalam kekeliruan, dalam kesalahan. Ya. Sudah tahu salah, tapi pedenya minta abis. Gitu. Kasihan kan orang begitu, Ibu. Barakallahu fikum. Taib. Nah, itulah 3 sifat buruk manusia. Ulangi, Bu, 3 sifat buruk manusia dalam ayat ini. Ingkar, sombong, lupa daratan, merasa berhak atas nikmat Allah setelah terbebas dari kesulitan. Intinya, ya, sikap lupa bersyukur saat senang dan selalu mengklaim atas usaha diri sendiri. Yang kedua tadi apa? Pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Yang ketiga, mereka punya anggapan yang salah dan kepercayaan diri yang keliru tentang diri mereka di kehidupan akhirat nanti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran terakhir, pelajaran kedua dari ayat yang mulia ini, Allah menutup ayat ini dengan menegaskan bahwa seluruh amal buruk orang kafir akan dibeberkan dan mereka akan merasakan siksaan neraka yang sangat berat. Ini kita ambil dari kalimat falanunabbi'anna alladzina kafaru bima amilu walanudhiqannahum min adzabin ghalidh. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Nah itu. Jadi seluruh amal buruk orang kafir itu akan dibeberkan dan mereka akan merasakan siksaan yang berat. Di ayat-ayat yang lain Allah juga menyampaikan di surat Al-Qiyamah ayat 13, yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Semua orang bisa melihat dan menyaksikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik, yang buruk nanti akan ditampakkan, akan dilihat balasannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, la yus'aluna su'ala syafaqatin wa innama yus'aluna su'ala taqri'in wa taubikhin. Yus'alun itu ya. Mereka tidak ditanya dalam rangka belas kasihan atau dalam rangka memberikan rahmat. Mereka itu hanyalah ditanya. Wa innama yus'alun. Itu bukan fathah, Bu, dhammah. Namanya fi'il mudhari majhul. Mereka itu hanyalah ditanya dalam rangka mencela dan merendahkan mereka. Mengapa kalian berbuat seperti ini dan mengapa kalian berbuat seperti itu? Jadi
akan ditampakkan dan akan ditanyai. Ditanyainya ya bukan pertanyaan yang menunjukkan belas kasihan, bukan pertanyaan untuk memberikan rahmat, tapi pertanyaan takri dan taubih, pertanyaan dalam rangka mencela dan merendahkan. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang lain surat An-Nahl ayat 88, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, zidnahum adzaban, kami tambahkan kepada mereka itu siksaan di atas siksaan, yakni siksaan yang berlipat ganda. Nah, ini menggambarkan tidak hanya mereka itu dibeberkan apa yang mereka telah perbuat selama di alam dunia, mereka dihisab, ditanya, pertanyaannya bukan pertanyaan belas kasih sayang, tapi pertanyaan untuk mencela dan merendahkan. Ya, untuk selanjutnya mereka akan merasakan siksaan demi siksaan yang berlipat ganda. Kenapa mereka mendapatkan itu semua? Bima kanu yufsidun, disebabkan mereka itu selalu melakukan ya kerusakan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian, semoga Allah selamatkan kita dari 3 sifat buruk manusia ini. Ya. Maka kita berusaha mengamalkan apa yang menjadi lawannya. Banyak bersyukur saat senang. Ya, bahkan orang-orang soleh terdahulu mereka juga bersyukur atas segala kesusahan. Ya kan Ibu? Terutama Nabi mengajari kita kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka beliau tetap memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli halin. Begitu. Jadi jangan lupa bersyukur. Dan jangan mengklaim atas usaha diri sendiri kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang lebih, gitu ya. Kalau kita misalkan di atas rata-rata teman kita, teman-teman kita masih juz amma, kita mah sudah juz 29 gitu ya. Jangan takabur, biasa saja, gitu kan? Oh, siapa dulu saya, gitu kan? Saya sih makanannya bernutrisi, gitu kan? Ikut program MBG, gitu kan? Makanya cerdas, gitu kan? Kalian sih kurang nutrisi, gitu kan? Nggak boleh begitu. Semua itu fadlullah yu'tihi mayyasha. Dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itu adalah karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi orang itu kalau punya akidah yang lurus, dia bertauhid kepada Allah, rasa-rasanya nggak ada yang peran dirinya sendiri. Artinya semua anugerah itu datang dari Allah, bukan karena kita yang hebat. Manusia iya diberi kemampuan untuk ikhtiar, tapi yang ngasih kemampuan ikhtiar itu kan Allah, bukan dengan sendirinya kita. Tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa, tawakal. Karunia itu datang dari Allah. Begitu. Jadi jangan lupa bersyukur saat senang, dan barakallahu fikum, ya. Tawadhu'lah ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain. Yang kedua, kuatkan iman kita kepada kehidupan akhirat. Orang yang kuat imannya kepada kehidupan akhirat biasanya
teraplikasikan dalam semangatnya beramal saleh, semangat memperbaharui imannya. Kenapa? Ya karena punya iman kepada kehidupan akhirat. Itu motor penggeraknya. Dan yang terakhir tadi, jangan salah sangka dengan keadaan kita nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang ahli surga itu ibu tidak ngerasa sebagai ahli surga, tapi ngerasa masih banyak kekurangan. Ya. Sahabat Umar itu kan ahli surga ya, tapi beliau sampai punya maqalat, kalau seandainya ya semua orang itu masuk surga kecuali satu saja, maka rasakanlah pada jiwa dan ragamu bahwa yang satu orang itu kamu. Ya. Begitu. Kalau semua orang itu masuk neraka, ya, yang selamat itu satu, maka berusahalah menjadi satu orang itu. Artinya semangatnya itu semangat rasa takut, semangat harapan besar. Antara dua itu. Sehingga hidupnya stabil, terkendali. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu yang nikmat, anugerah dari Allah, dia tidak sampai takabur. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang susah, tidak menjadikan dia frustasi atau putus asa. Tapi hidupnya penuh dengan harapan yang benar. Demikian. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan bahas ayat ke-51 dan seterusnya. Rabu depan kita ganti kegiatan ibu ya, kegiatan Idul Adha. Jadi ngajinya diganti kegiatan Idul Adha. Kita libur dulu di sini. Ibu belajarnya mendengarkan khatib. Itu kan belajar juga ibu ya. Belajar nggak ibu? Belajar. Ya, salah satu motor penggerak supaya kita semangat hadir di lapangan untuk Idul Adha itu adalah niat thalabul ilmi. Ya Allah, saya niat menuntut ilmu agama, karena ceramah itu, khutbah itu kalau disampaikan sesuai petunjuknya, maka pasti yang disampaikan itu Quran dan sunnah dengan pemahaman yang lurus, dengan pemahaman dan pengamalan yang benar. Maka niatkan ke lapangan itu juga untuk cari ilmu supaya konsentrasi, ngaregep ya, ngaregepkeun gitu ya. Betul-betul mendengarkan sehingga menjadi pelajaran. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tetap belajar, tapi belajarnya nanti sambil sholat Idul Adha. Baik, sampai di sini. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Saya izin sampai di sini saja. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.